Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini gue mau nyoba review tentang Linux Manjaro ya. Linux Manjaro, gue pakainya desktopnya KDE. Nah, ini saat ini gue pakai desktop KDE Manjaro ya, yang udah di custom tampilannya. Jadi bukan bawaan dari KDE Manjaronya gitu. Nah, 2 hari ini gue pakai Asus ya, Asus 450 cc. Jadi Nvidia 450, jadi Asus 450 lah gitu. Nah, di laptop ini ada terinstall juga graphic cardnya dari Nvidia. Cuman yang jadi masalah adalah walaupun Nvidia udah disupport sama Linux secara umumnya, tapi pas gue coba selama 2 hari ini masih ada sedikit bug ya. Jadi ketika pas gue install driver Nvidia-nya di Linux, laptop itu cepat panas. Jadi bangsa 5-10 menit itu langsung overheat gitu. Tapi bukan CPU-nya gitu. Kayaknya sih GPU-nya gitu. Jadi laptop jadi panas banget, dan akhirnya gue coba ngakalin gimana caranya hasilnya maksimal tapi nggak perlu pakai uh, grafik Nvidia-nya gitu. Ya akhirnya ya udahlah, nggak usah pakai, dan sedikit setting, dan hasilnya untuk kalau untuk main game mungkin nggak bisa ya, tapi kalau untuk menghidupkan efeknya udah cukup sih. Nah kayak gini nih efeknya udah cukup banget. Ini nggak pakai kartu grafisnya, udah nggak nge-lag dia di Manjaro. Dan ada lagi permasalahan pas ini udah selesai di setting, udah berjalan semua. Nah ketika pas gue ngelakuin record screen itu ternyata layarnya berkedip gitu. Awalnya sih gue pikir ini dari bawaan dari aplikasinya. Nah gue pakai simple screen recorder gitu. Awalnya begitu, tapi setelah pas di setting akhirnya gue nyerah kan. Ujung-ujungnya ngoprek sendiri, nyari sono sini, dan di forum Manjaronya support banget, benar support banget. Jadi gue ngerasa karena gue pengguna baru di Manjaro, jadi pas searching di wiki Manjaronya itu apa yang gue cari itu cepet banget ketemunya sama halnya waktu beberapa bulan yang lalu gue pakai Linux Ubuntu gitu. Jadi sebelumnya beberapa tahun yang lalu lah gitu gue pakai Linux Ubuntu, sampai 3 bulan terakhir ini gue pindah ke Manjaro gitu. Jadi di Ubuntu pun sama, gue nyari banyak ada permasalahan di laptop, ada permasalahan di software, searching ketemu gitu. Dan awalnya sih gue pesimis juga sih di Manjaro karena kan dia pemain baru. Gue pesimisnya mungkin beberapa settingan gue mungkin nggak ketemu gitu. Ternyata di forumnya dia itu udah support banget, dan semua permasalahan yang gue hadapin sekarang itu udah terselesaikan di forum itu. Jadi bagus banget sih gitu. Jadi buat tim Manjaronya the best lah gitu. Cepet untuk ambil langkah ketika ada bug gitu. Mungkin di 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia bisa nyaingin Ubuntu gitu. Ya, kayaknya sih kayak gitu sih gitu. Oke, di sini nggak panjang ya, gue cuma jelasin spek-spek yang gue pakai. Nah, spek yang gue pakai itu ini. Gue pakai Core i3, RAM-nya 10 gigaan gitu. Nah, gue pakai ini OS kernel 5.4, walaupun ini udah pakai Manjaro 20 ya. Tapi untuk
si kernelnya gue masih pakai kernel yang lamanya, dikarenakan kernel yang barunya masih dalam tahap tahap pengembangan ya. Saat ini yang dipakai untuk versi terbarunya itu versi 5,6 ini udah versi terbaru. Kalau teman-teman download di ISO Manjaro-nya langsung terinstall di Linux 5.6 ini yang real time ini gitu. Nah, kelebihan dari Manjaro itu apa? Kelebihan dari Manjaro itu sebetulnya terletak di kernelnya ini. Jadi gini, buat teman-teman yang install di versi 20 terus defaultnya 5,6, teman-teman bisa nginstal versi yang LTS yang jalan sekarang, yang recommended gitu, 5.4-nya yang ini sekarang gue pakai gitu. Jadi bisa nanti diinstal terus gunain yang diinstal itu gitu. Oke. Itu sih sebetulnya yang enak di Manjaro gitu. Dan mungkin kalau di Ubuntu itu ketika pas gue sekarang kemarin pakai Ubuntu versi 18 Bionic, terus sekarang ke Ubuntu 20, maka harus upgrade full gitu. Tapi kalau di Manjaro dia udah update versinya. Yang gue lihat dia udah upgrade versinya, cuman kita dikasih wewenang untuk memilih kernel mana yang mau kita pakai gitu. Wah, ini enaknya. Jadi ketika nanti kernel 5.6-nya LTS-nya versi long term supportnya sudah keluar, versi yang stabil, benar-benar stabil ya udah dipakai, ini gue baru pindah split ke 5,6. Mungkin tinggal install, jalan, terus mungkin ada beberapa program yang harus menyesuaikan gitu. Teman-teman nanti bisa lihat pas nginstal misal. Jadi si Manjaro ini ngasih tahu pada saat kita nginstal untuk versi yang VirtualBox ini kita mau install pakai kernel yang mana gitu. Nah, jadi pas berikutnya ketika pas teman-teman upgrade ke kernel 5.6, maka si instalan VirtualBox-nya akan menyesuaikan, bisa di remove terus di install ulang lagi, datanya bisa di backup gitu. Oke. Terus apalagi ya, hardware konfigurasi. Buat hardware konfigurasinya sebetulnya ini sih kalau untuk install grafiknya ini udah bisa auto install property, dia kepilih langsung hybrid Intel NVIDIA 440. Nah, seperti yang gue jelasin di awal, bahwa ketika pas gue nginstal NVIDIA 440 ini, si laptop ini cepet overheat, panasnya cepet. Jadi 5 menit nggak nyampe 10 menit itu udah panas banget dan dia langsung lag gitu. Makanya akhirnya pilihannya gue nggak nginstal ini, terus ada sedikit penambahan konfigurasi gitu. Konfigurasinya mungkin nggak jauh-jauh banget, nggak di beberapa gue yang ngikuti forum itu untuk kernel yang sekarang ya, kernel 5.4 ini ya, nggak terlalu ini kan. Ternyata permasalahannya itu adanya di sini, adanya di mana ya tadi ya, display dan monitor. Jadi pas layar berkedip ketika mau record screen, ternyata cuman gue coba rubah di sini nih, tadinya otomatis jadi never, terus di apply, udah selesai permasalahan. Dan itu masalah gue 2 hari ya, gue cari-cari udah install sini sono nggak ada pengaruhnya, ternyata di sini aja gitu. Oke, tapi gue salut sama tim Manjaro gitu, the best. Jadi buat gue akan support Manjaro dan terus kayaknya pakai distro ini ya beberapa tahun ke depan, karena memang secara tampilan oke, secara software emang nggak banyak yang dikonfig, langsung jalan semua, dan pastinya tampilannya itu nggak kayak Linux dulu, dah nggak bikin bete gitu. Oke, the best buat tim Manjaro. Oke, itu aja sih untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.